Dokter Sofian, boleh saya tanya, Dok, kondisinya mereka kalau di rumah sakit jiwa itu biasanya bagaimana, Dok? Kalau untuk mungkin saya juga nggak pernah masuk ke rumah sakit jiwa, Dok. Saya nggak tahu, nggak bisa membayangkan kalau mereka ini dirawat di rumah sakit jiwa itu cara penanganannya ke mereka itu bagaimana, Dok? Ya, ya jadi karena pengetahuan para perawat, jadi utama di ruangan perawatan ya tentu perawat yang bertanggung jawab secara langsung sehari-hari merawat ya si pasien, termasuk pasien. Kan ini gambarannya pasien ini itu gabung dia perawatannya dengan pasien dewasa, maksudnya pasien skizofren. Ya itu kan dia modelnya bangsal ya dalam bentuk kurungan-kurungan. Jadi seperti itu. Ya kurungan seperti penjara begitu, kurungan-kurungan besi. Nah, jadi satu orang. Pak, ya, kurungan itu kamar, Dok? iya kamar kurungan. Jadi seperti itu. Tapi jadi, ada yang rawat gabung ya dalam satu kamar yang luas, itu masing-masing punya tempat tidur memang ya. Ada juga untuk disediakan kamar atau kurungan untuk pasien yang gelisah, itu kan harus dipisahkan. Jadi dia kamarnya tersendiri. Kalau si IM ini, Tuan IM ini ya dia ada kamarnya sendiri itu di ruang perawatan Asoka di ruangan saya. Jadi seperti itu. dan itu nanti dijaga oleh satu tenaga medis gitu atau suster gitu, Dok. Ya, jadi susternya itu setiap shift jaga itu 2 orang yang bertanggung jawab untuk semua pasien yang ada di ruangan tersebut, yaitu ruangan Asoka sekitar 30 orang pasiennya satu ruangan itu. Satu ruangan perawatan itu, ruangan bangsal kelas 3. Kalau sudah pasiennya anaknya gelisah gitu, Dok, itu cuman dibawa ke ruangan terpisah, yang tadi dokter lihat videonya itu yang suka pukul-pukul sampai tembok-tembok jebol semua itu. Nah, itu kalau sudah sampai seperti itu, biasanya penanganannya seperti apa, Dok? Ya, jadi itu biasa ya kami itu berusaha untuk menenangkan ya. Jadi pasien biasa diikat dulu, difiksasi, dibaringkan di tempat tidur ya, kemudian diikat, difiksasi. Ya coba kita tenangkan secara verbal ya, kemudian dilanjutkan dengan injeksi fiksasi kimia dengan obat-obatan, yaitu obat antipsikotik biasa lodomer haloperidol dan diazepam. Jadi seperti itu, penenang. Oh gitu ya, Dok ya. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Mungkin untuk orang tua yang mau bertanya bisa. Aku dulu mau nanya, aku dilupakan sebentar ya. Terus terang ICT itu waktu saya sekolah, berarti tahun sekitar saya angkatan 87 ya, itu masih digunakan loh di rumah sakit jiwa ICT. Jadi di rumah sakit jiwa Sumber Porong. Aku kan dulu stasinya di sana ya, di rumah sakit jiwa di Lawang Sumber Porong itu ICT masih dipakai ya. Jadi kalau di Kendari nggak dipakai, berarti di Jawa lebih purba ya, lebih parah ya. Udah dipakai ya. Kemudian ini, aku mau bahas dulu ya masalah Tuan IM. Wah, Tuan IM ini ya. Dok, gambarnya nggak ada, Dok. Videonya nggak dibuka ya, Dok? Mau lihat mukaku kah? Boleh, Dok, biar lebih komunikatif. Menghemat bandwidth. Nah, sombong ya, menghemat bandwidth. Ini, kepalaku paling gede soalnya aku paling depan gini. Jadi gini, untuk Tuan IM, ya aku mau ngomong, kalau kita lihat dari gejalanya, seperti kita tahu ya, ini kan bukan schizofren, ya kan? Gangguannya bukan gangguan schizofren, kemungkinan ini salah diagnos gitu loh. Kalau dia tadi dikatakan belum bisa bicara, dianggap bisu, ya mungkin ada gangguan bicara, gitu kan, bisa aja ya. Tidak menutup kemungkinan memang dia benar ada schizofren, tapi secara medis, kalau seandainya kita bisa melakukan pemeriksaan, terutama di neurotransmitter, kalau kita ketemu dopaminnya itu seandainya tinggi, itu schizofren. Tapi kalau dopaminnya rendah, itu bukan schizofren. Ya, jadi mungkin itu memang hiperaktif, orang yang nggak fokus ya. Nah, kalau kita lihat merobek-robek pakaian sering telanjang, Dokter Sofian sering kan ketemu anak-anak kita seperti itu, karena anaknya kan hipersensori.
Iya Masa dok. langsung Iya dok. kita sebut sebagai schizofren pada masa anak? Kan nggak mungkin toh. Wong kita bisa membuktikan itu orang alergi, maka kita harus hati-hati ya. Kemudian memainkan kotoran, itu kan ciri-ciri dari disbiosis. Kadang makan kotoran itu kan ciri-ciri dari disbiosis. Kalau semua yang dilakukan Tuan IM ini dilakukan juga di anak-anak kita, terus diagnosanya schizofren, RSJ penuh. Ya kan, RSJ penuh ya, itu yang saya pikirkan ya. Kemudian kalau dia ditonjok orang lain, dan ini aku lagi bahas case ya, ditonjok orang lain karena merebut makanan, ya kurang lebih mirip lah sama perilakunya anak-anak kita ya, karena disbiosisnya, cacingnya craving ya, jamurnya craving, dia kepingin karbo ya, makanan orang lain diembat, why not? Jatahnya kurang ya kan, mungkin ya, masuk akal ya. Bicara tidak jelas, mulut komat kamit, ini kan mirip-mirip disbiosis ya, gejala disbiosis. Terus kalau kita lihat terapinya, tidak ada sama sekali terapi yang menunjukkan untuk perbaikan ke si Tuan IM ini. Misalnya apa? Memperbaiki disbiosisnya. Enggak ada tuh. Nah kalau nggak diperbaiki disbiosisnya, cuma dikasih penenang doang. Mau sampai kapan? Ini pertanyaan saya. Ya kadang-kadang mungkin kita perlu ngomong nih sama pihak RSJ. Kalian perlu di upgrade ya. Kadang-kadang mungkin kalian salah diagnosa. Maybe loh. Ini pertanyaan saya. Kalau seandainya salah ya, karena kayaknya ini gambarannya jelas gambaran dari gangguan disbiosis ya. Apalagi nanti kalau kita bisa melihat lebih teliti. Yang menarik yang kita sempat cerita waktu saya di Kendari, kalau seandainya ada orang, ya namanya orang tua ya, yang sempat kita ngobrol, ada orang yang putus asa, dokter sudah nggak bisa nangani anaknya dititipkan aja di rumah sakit. Aku yang waktu itu agak nggak terlalu ingat, Dr. Sofyan, yang dirawat berapa minggu, terus dipulangkan berapa minggu, terus nanti boleh balik lagi berapa minggu. Apakah masih ada yang kayak gitu? Jadi orang ini tidak bisa ngerawat anaknya, udah dikirim rumah sakit jiwa dulu, dititipkan di sana. Tapi karena di rumah sakit jiwa ada keterbatasan, nggak bisa. Ya ini kan karena terpaksa ya, Mr. IM ini karena nggak punya orang tua, saudara jauh, jadi bisa lifetime bisa di rumah sakit ya. Tapi kalau yang punya keluarga, berapa lama, Dr. Sofyan, di RSJ? Iya dok. Jadi saya pernah ketemu juga ya satu orang tua, satu pasien. Waktu itu masih di PLA, masih kerja di PLA. Jadi dia datang ke rumah, ketemu dengan saya di PLA, itu minta tolong untuk agar anaknya itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jadi seperti itu. Saya tanya kenapa ibu punya niat seperti itu? Ya karena katanya dia sudah tidak tahan di anaknya itu di rumahnya luar biasa. Tantrumnya dan sebagainya, masalah-masalah yang dia buat. Makanya di rumahnya itu ada kamar khusus dibuatkan, tapi itu pun ya kamarnya itu ya seperti tadi gambaran di video ya, temboknya, kemudian atapnya itu sampai terbongkar semua, jadi seperti itu. Nah, kemudian dia minta dirawat di rumah sakit jiwa, ya saya beritahu ya silakan datang ke rumah sakit jiwa lewat UGD ya kalau mau ya. Jadi itu perawatan untuk pasien, bukan hanya pasien dengan gambaran seperti ini ya, ASD, dengan pasien schizofren juga, pasien gila tadi ya, itu perawatannya kalau dia pasien ulangan ya, artinya sudah kunjungan berulang ya itu maksimal sebulan dok, sebulan dirawat. Kalau pasien yang baru yang akut, psikotik akut ya, atau baru pertama kali berkunjung ke rumah sakit jiwa itu maksimal dirawat 2 minggu dong, 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu yaitu ya mau tidak mau ya pasien itu harus kita pulangkan ya. Kalau dia tidak datang menjemput pasiennya ya orang rumah sakit jiwa yang antar pasien tersebut ke rumahnya. Ya, karena mau tidak mau ini aturan dari rumah sakit ya, kita terdesak juga dengan sistem BPJS, jadi seperti itu. Jadi mereka dimasukkan dalam gangguan jiwa ya. Kalau nggak bisa diterima. Jadi bukan autis tapi gangguan jiwa. Diagnosanya supaya bisa dirawat di sana. Gangguan autis sendiri itu dok? Ya bagian dari gangguan jiwa dok. Jadi kalau mereka tetap dikatakan autis ya? Iya, tetap autis tapi ya klaimnya sama dengan gangguan schizofren. Ya, besar jumlah klaimnya itu dari
saya baca di daftarnya BPJS itu sama. Itu kurang lebih lah. Maksudnya Kurang itu lebih. biaya yang diganti pemerintah ya, nggak usah Ya. diomongin, nanti orang tua sedih di sini kalau dengar biayanya. Apalagi kita lihat kamu orang yang begitu baik, dapat tunjangannya terlalu kecil. Oke. Jadi apalagi booming? Silakan ditanyakan. Kalau dari sisi saya tadi, yaitu mempelajari karakter diagnosanya, ya bukan ya. Apalagi setelah kita terlibat di biomedis ya. Kalau orang tua, mungkin ada orang tua lain yang belum pernah tahu ya metodenya yang kami pakai ya di sini. Justru kalau aku nggak tahu ya, kepingin ke apa ya, orang tua nggak kepo gitu kan, atau nggak ingin tahu gitu kan. Kenapa sih progres di tempatnya kami itu kok hitungannya hari gitu loh, kok nggak kayak di tempat lain kok cepet banget. Karena kami berhasil menemukan bahwa gangguan-gangguan ini bukan gangguan dari autis gitu loh. Jadi yang katanya orang-orang autis jumlahnya naik tiap tahun itu sebetulnya enggak. Yang naik tiap tahun banyak itu alergi. Ya, yang kita betulkan, kita terapi itu sebetulnya alergi. Dan ini dibuktikan ya, kalau dengan melakukan tes ASIRA, kita pasti ketemu. Rata-rata alergi makanan, rata-rata leaky gut, rata-rata dysbiosis. Walaupun ada dua yang memang ada gangguannya itu di yang kita sebut autism sebetulnya, tapi tetap bisa dikoreksi. Gangguannya adanya di otak ya. Ya, kayak saya sendiri ya, saya punya masalah dulu kan di otak, di asosiasi korteks saya yang bermasalah. Ya. Sekarang sudah saya benerin ya. Apalagi yang kurang bener yang nggak dibenerin ya. Biar saya jadi lebih baik kayak Dr. Sofyan. Pasti masih ada yang error ini ya. Oke Bu Mimi, silakan. Dari saya tuh sebenarnya nggak ada orang tua yang pengen menitipkan anaknya ke rumah sakit jiwa. Kalau terpaksa. Ya, kondisi yang dari tadi Tuan IM itu adalah karena orang tuanya udah meninggal, ya. Sedangkan saudara mungkin sudah punya keluarga yang lain, jadi nggak bisa menampung di rumah saudara. Karena setahu saya itu akan sangat sulit kalau maunya udah kondisinya kita menitipkan di rumah saudara yang notabene yang saudara cuma ada satunya lagi mungkin istri atau suami yang kurang mengerti kondisi special need ini gimana. Jadi ini problem ini ya memang jadi pemikiran lah semua orang tua. Saya pikir nggak cuma saya aja. Karena maka dari itu saya selalu bicara kalau nanti waktunya kalau udah sampai di atas 10 tahun itu, saya mikir kan udah sangat susah untuk merubah anak ini. Kalau nggak kita berjuang gigih di awal-awal, itu kita akan kehilangan kesempatan. Dan akhirnya nanti mau nggak mau kita harus membuat suatu keputusan yang sama-sama nggak enaknya. Mau ditaruh di rumah kita yang jadi korban, mau dikirim ke luar, itu mau ke rumah sakit jiwa, mau dititipin ke satu boarding khusus untuk anak-anak autism. Wah, yang terpisah, ada juga yang mungkin ditaruh di satu rumah sendiri. Saya tahu ada dia rumah sendiri tidak kasih pembantu beberapa, tetapi dia tidak, kayaknya dia dikucilkan gitu. Apapun itu, saya pikir kalau kita nggak benar-benar melakukan itu, memang melakukan terapi untuk anak-anak autis ini bukan cuma menterapi ke tempat terapi, mungkin sebetulnya ralat ini. Kita ngomongnya salah nih. Gimana dok? Mungkin enggak, cara pandangnya salah. Ya. Kalau di pikiranku saat ini hampir ya boleh dikatakan ya bukan hampir ya, 95% pasien lebih itu bukan autis loh. Jadi kalau kita ngomong autis itu sebenarnya kita salah. Oh iya. Ngomong spesial itu salah, karena anak kita itu cuma penyandang alergi. Jadi kalau memang anak itu berperilaku seperti anak autis, jadi selalu katanya seperti. Karena anak kita bukan di situ. Kalau memang karena kita katanya autis, ya benar-benar kata autis, mosok sih diterapi sebentar aja progres. Itu yang harus kita luruskan. Jadi aku selalu balik-balik ngomong ke orang tua, di sini pun ngomong, anakmu itu penderita alergi. Buktinya apa? Balik-balik bukti ada. Balik-balik tak presentasikan. Ada satu ibu yang sangat familiar sekali dipresentasikan tuh ibunya Safik itu loh, Bu Atriani itu loh.
mosok yang namanya autis sejak umur 2,8 tahun ya, sampai usia waktu itu ketemu kita kan 7,5 tahun ya, 5 tahunan ya, katanya autis. Mosok cuma dikasih suplementasi, notabene cuma 2 macam, dikasih Sinbio sama Nutracare aja 3,5 bulan, dari nilai ATEK 87 jadi 18 itu loh. Jadi ya itu lagi, pertanyaan jangan lagi kita berpikir, ya kita harus membuang pikiran kita jauh-jauh. Kalau kita sudah terapi disi dan anak kita memang mendapat progres, anak autis. Kenapa kita harus berpikir autis lagi, autis lagi, autis lagi? Oh, bukan, masalahnya bukan di sana. Anak kita cuma leaky gut. Ya, leaky gut itu yang menyebabkan dia alergi makanan, dan alergi makanannya itu menyerangnya ke otak, makanya anaknya error. So simple. Please, orang tua yang ada di grup ini, please buang jauh-jauh tuh anak spesial. Anakmu memang anak spesial untuk dirimu masing-masing, tapi bukan spesial yang itu. Spesial untuk kita, iya, tapi bukan spesial yang itu. Do not forget, ya, terus jangan pernah kepikir anak saya anak autis. Afirmasimu negatif, dikabulkan Tuhan, nangis kamu seumur hidup. Hati-hati loh. Nah, sadis ya, keluar sadisnya nih. Apa yang keluar dari mulut kita itu afirmasi. Yang jelek juga sesuatu yang akan menjadi suatu kenyataan, yang baik juga akan menjadi suatu kenyataan.